Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodotun Nikmah, mahasiswa PG PAUD kelas Indralaya, angkatan 2020 dari Universitas Sriwijaya, dengan NIM 06141382025066. Pada video ini, saya akan menjelaskan pendidikan pada masa Orde Lama untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah perkembangan pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini, persekolahan berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat. Pendidikan pada periode ini masih melanjutkan pendidikan pada zaman Jepang. Rencana pembelajarannya pun masih sama, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Buku yang dipakai pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 ada 8 pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan disebut dengan sekolah rakyat, disingkat SR. Lama pendidikan ini yang awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendidikan SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri tanggal 19 November 1946 nomor 1153/BHGA yang menetapkan daftar pelajaran SR menekankan terhadap pelajaran bahasa dan berhitung. Yang kedua yaitu pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu SGB, SGC, dan SGA. SGB yaitu Sekolah Guru B. Lama pendidikan ini 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk kelas 1, 2, dan 3, sedangkan pendidikan kejuruan baru diberikan di kelas 4. SGC, Sekolah Guru C. Berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak, maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikanlah sekolah guru 2 tahun setelah SR dan dikenal dengan sebutan SGC. Tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat, kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB. SGA, Sekolah Guru A. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun, sesudah SMP. Yang ketiga yaitu pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah tinggi SMT. Pada sekolah ini, pelajaran yang lebih banyak diberikan yaitu pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Ada rencana pembelajaran yang berlaku, yaitu isinya memenuhi kebutuhan nasional, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, dan mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir pun dapat diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara. Yang keempat yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini berfokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Yang kelima yaitu pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah teknik yang ada pada masa itu antara lain Kursus Kerajinan Negeri KKN, Sekolah Teknik Pertama STP, Sekolah Teknik ST, dan Sekolah Teknik Menengah STM.
Yang keenam yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi periode 1945 sampai 1950. Kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi pada periode ini semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Lembaga pendidikan yang ada adalah yaitu Universitas Gadjah Mada dan beberapa sekolah tinggi dan akademik di Jakarta, daerah kependudukan Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Yang ketujuh yaitu pendidikan tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perguruan Tinggi Republik tahun 1945 sampai 1950 adalah sekolah tinggi Republik didirikan pada 17 Februari 1946. Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada didirikan pada 3 Maret 1946. Yang kedelapan yaitu pendidikan tinggi, tingkat tinggi. Pendudukan Belanda atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat disingkat NUD University yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra dan Filsafat, dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947 oleh pemerintah Belanda secara resmi, nama Universitas Darurat diganti menjadi Universitas Indonesia atau University van Indonesia. Yang kedua yaitu periode tahun 1950 sampai 1966. Seperti yang kita ketahui, sesudah diadakannya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, terbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 1950 RI. Di antaranya, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu. Periode 1950 sampai 1966 hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai sistem pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa. Semuanya sudah diatur mengenai pendidikan nasional sejak pasca proklamasi kemerdekaan, tertera di dalam Undang-Undang Nomor 4 /1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 /1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diatur Undang-Undang Nomor 22 /1961 tentang pendidikan tinggi. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 14 /1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 /1965 tentang Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.